Ya, ini neraca sederhana. Aktiva, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, pasiva, ada hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Ya, ini komponennya. Sisi pasiva ini menggambarkan sumber dana, sementara sisi aktiva itu menggambarkan alokasi dana. Atau sisi pasiva itu menggambarkan keputusan pendanaan atau financing decision, dan sisi aktiva menggambarkan keputusan investasi atau investment decision. Dana yang berasal dari berbagai sumber yang ada pada sisi pasiva diinvestasikan pada berbagai keputusan investasi yang ada di sisi aktiva. Sudah ya, itu sudah berulang kali kita bahas. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan terutama mengenai dividend policy. Tapi sebelumnya itu mengingatkan lagi, perlu dipahami konsep biaya modal dan struktur modal. Yang pertama, konsep biaya modal. Ya. Yang dimaksud modal di sini adalah sumber dana yang digunakan oleh perusahaan, di mana sumber dana itu bisa berasal dari pihak eksternal, ya, atau dari kreditur yang berupa hutang lancar maupun hutang jangka panjang, atau berasal dari sumber internal, modal sendiri, bisa berupa modal saham, baik saham biasa maupun saham preferen, juga laba ditahan, keuntungan hasil operasi perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi diinvestasikan kembali di dalam perusahaan, maka istilahnya laba ditahan, laba tidak dibagi, ditahan lagi oleh perusahaan untuk mendanai investasi perusahaan. Sisi pasiva ini adalah modal, sumber dana ya, sumber dana. Misalnya kita punya usaha, sumber dananya ada yang berasal dari kreditur jangka pendek, maka ini hutang lancar atau hutang jangka pendek dapat berwujud misalnya hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan lain-lain. Ketika kita punya hutang ini kan kita harus membayar bunga hutang jangka pendek. Bunga hutang jangka pendek itu bagi kreditur adalah pendapatan. Tetapi bagi perusahaan ini, bunga hutang itu adalah biaya sebagai konsekuensi menggunakan dana dari kreditur jangka pendek. Hutang jangka panjang, ya, misalnya obligasi itu surat hutang. Perusahaan menerbitkan surat hutang kemudian dijual kepada investor, misalnya panjenengan membeli obligasi berarti posisinya sebagai investor, posisi panjenengan meminjamkan uangnya kepada perusahaan sehingga menjadi kreditur karena obligasi itu jangka waktunya panjang, maka masuk kategori utang jangka panjang. Nah, perusahaan harus membayar kupon bunga obligasi ya kepada pemegang obligasi. Kupon obligasi bagi perusahaan adalah biaya karena memiliki hutang jangka panjang. Tetapi bagi pemegang obligasi itu adalah pendapatan atau keuntungan dari investasi obligasi. Jadi tinggal melihat dari sisi mana. Nah, ini kita akan bicaranya corporate finance. Kita bicara dari sisi perusahaan. Punya sumber dana seperti ini, konsekuensi punya hutang jangka pendek ya harus membayar hutang jangka pendek. Konsekuensi punya hutang jangka panjang harus membayar bunga hutang jangka panjang. Nah, bunga hutang jangka pendek maupun bunga hutang jangka panjang itu adalah biaya modal dari komponen hutang. Kemudian kalau perusahaan
modalnya juga terdiri atas saham. Modal sendiri berupa saham. Perusahaan menerbitkan saham itu ada biaya emisinya. Kemudian sebagai konsekuensi menerbitkan saham, sahamnya di... Sahamnya dibeli oleh investor, maka perusahaan harus membagikan dividen kepada para pemegang saham. Bagi pemegang saham, dividen adalah pendapatan. Tetapi bagi perusahaan, dividen adalah biaya. Biaya modal yang harus dikeluarkan sebagai konsekuensi memiliki modal berupa saham. Kemudian laba ditahan tadi. Ya, laba ditahan adalah perusahaan beroperasi, dalam operasinya menghasilkan keuntungan. Misalnya ini rugi laba sederhana. Keuntungannya 240.000. Ya. Jadi penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ada laba bruto. Laba bruto dikurangi biaya administrasi, penjualan dan umum, ada earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak dikurangi bunga, ada earning before tax. Ya, laba sebelum pajak dikurangi pajak, ada earning after tax atau pendapatan bersih sesudah pajak. Nah, 240 ini sebagian akan dibagi sebagai dividen, sebagian akan diinvestasikan kembali di perusahaan berupa, sehingga menjadi laba ditahan ini. Menjadi laba ditahan. Nah, maka laba ditahan ini adalah yang terkait dengan pokok bahasan kita malam hari ini, yaitu kebijakan dividen. Berapa yang akan diinvestasikan kembali, berapa yang akan dibagi sebagai dividen, kan begitu. Nah, laba ditahan ini apakah ada biayanya? Wong ini uang perusahaan sendiri, hasil operasi perusahaan memperoleh laba, tapi digunakan lagi oleh perusahaan. Ada biayanya. Dulu pernah saya sampaikan juga. Seberapa besar? Sebesar opportunity cost atau biaya kesempatan yang hilang. Maksudnya bagaimana? Harusnya laba ini bisa dibagi kepada pemegang saham berupa dividen, dan pemegang saham menerima dividen, dividennya bisa diinvestasikan. Kalau dividennya diinvestasikan memperoleh keuntungan. Tetapi dividennya tidak diterima karena labanya ditahan, sehingga kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan tadi. Maka konsekuensinya kalau ditanam kembali, manajemen harus bisa memberikan tingkat keuntungan minimal sama. Seandainya laba itu dibagi sebagai dividen dan oleh pemegang saham, dividennya diinvestasikan dan memperoleh keuntungan. Itu biaya laba ditahan. Sehingga setiap komponen pendanaan ini ada biayanya, nggak ada yang gratis. Maka kita harus bisa menghitung biaya modal secara individu. Berapa sih besarnya biaya modal dari hutang lancar? Berapa sih besarnya biaya modal dari hutang jangka panjang? Berapa sih biaya modal dari saham? Baik saham biasa maupun saham preferen. Berapa sih biaya modal dari laba ditahan dan seterusnya. Nah, karena faktanya perusahaan tidak menggunakan hutang jangka pendek saja, atau hutang jangka panjang saja, atau modal sendiri saja, tetapi semuanya digunakan, maka kita harus bisa menghitung biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan ini yang disebut dengan cost of capital atau COC, atau sering disebut juga dengan istilah weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Ya, jadi bagaimana menghitung biaya modal secara keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang? Tinggal mengalihkan proporsi hutang jangka pendek dikalikan dengan biaya hutang jangka pendek berapa, proporsi hutang jangka panjang dikalikan biaya hutang jangka panjang berapa,
proporsi saham dikalikan biaya modal sendiri berupa saham berapa, proporsi laba. Proporsi itu proporsi, misalnya proporsi hutang jangka pendek berarti proporsi hutang jangka pendek terhadap keseluruhan modal yang diinvestasikan. Misalnya hutang jangka pendeknya 560.000, keseluruhan modal yang diinvestasikan 3 juta, berarti 560 per 3 juta kali biaya hutang jangka pendek. 600.000 per 3 juta kali biaya hutang jangka pendek. 1.400.000 per 3 juta kali biaya hutang jangka pendek 400, begitu seterusnya. Ya, jadi kemudian dijumlahkan, itu biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, jadi itu yang kemudian biaya modal rata-rata tertimbang itu yang digunakan sebagai faktor diskonto atau diskon faktor ketika kita menghitung kelayakan investasi pada sisi aktiva, khususnya aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Kemarin kita ngitung PV, ngitung IRR, itu faktor diskontonya adalah sebesar biaya modalnya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian yang perlu dipahami juga adalah karena faktanya perusahaan menggunakan berbagai sumber dana ini, maka komposisinya harus tepat. Berapa sebaiknya hutang lancar, berapa sebaiknya hutang jangka panjang, ya, berapa sebaiknya modal sendiri. Komposisi yang terbaik yang bisa memaksimumkan nilai perusahaan seperti apa, itu yang kita istilahkan dengan istilah struktur modal. Ya, perusahaan harus sampai pada keputusan struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang bisa memaksimumkan nilai perusahaan atau struktur modal yang bisa meminimalkan biaya modalnya. Nah, itu dicari komposisi terbaik, trial and error, ya, coba-coba, ya, tidak ada rumus bakunya untuk menentukan komposisi yang terbaik. Itu gambaran, ya, gambaran saja. Kemudian mengenai dividen policy sekali lagi terkait dengan ini. Laba ditahan berapa yang harus diinvestkan kembali, berapa yang harus dibagi sebagai dividen. Nah, besar kecilnya dividen itu punya konsekuensi. Nah, keputusan apakah yang dibagi banyak atau sedikit itu punya konsekuensi. Kalau yang dibagi banyak, berarti yang diinvestkan kembali sedikit. Berarti perusahaan perlu tambahan modal dari baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Harus diperhitungkan apakah dengan hutang biayanya lebih murah atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, dengan lebih banyak hutang, maka risiko perusahaan akan meningkat. Kan itu. Kalau yang dibagi sebagai dividen sedikit, berarti yang diinvestasikan lebih banyak, ya. Berarti kebutuhan modal eksternal lebih kecil, risikonya lebih kecil. Namun demikian, ya, para pemegang saham kehilangan kesempatan untuk berinvestasi tadi, sehingga ada opportunity cost. Maka manajemen harus bisa memberikan tingkat keuntungan yang layak kepada para pemegang saham sebagai konsekuensi labanya tidak dibagi sebagai dividen tapi diinvestasikan kembali. Maka keputusannya menjadi tidak sederhana. Terjadi tarik ulur antara manajemen dengan para pemegang saham. Maka diputuskan dalam rapat umum pemegang saham berapa yang harus diinvestkan kembali, berapa yang akan dibagikan sebagai dividen. Gitu. Kemudian permasalahan yang lain adalah dividen yang dibagi itu jumlahnya tetap atau naik turun atau irregular gitu ya. Ini juga ada beberapa konsep, ada beberapa teori. Ada yang berpandangan dividen itu nggak boleh turun karena itu menjadi sinyal negatif. Kalau dividennya turun dipersepsikan perusahaannya bermasalah sehingga
akan berimplikasi pada turunnya harga saham. Ini hanya pendapat ya, hanya pendapat. Sehingga sebaiknya dividen itu tetap atau bahkan meningkat. Dividen yang tetap atau meningkat menggambarkan prospek perusahaan yang bagus. Sehingga perusahaan investor tertarik untuk membeli sahamnya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan harga saham. Tapi ini juga hanya pandangan. Nah, mana yang benar? Ini ada banyak teori tentang dividen. Ya. Yang ini antara lain akan menjadi bahan diskusi kita malam hari ini mengenai dividen policy atau kebijakan dividen yang materinya sudah teman-teman siapkan ya untuk bahan diskusi pada malam hari ini. Oke, itu sedikit pengantar saja ya, yang di depan juga pernah saya singgung. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi menggunakan materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman mengenai dividen policy. Kemarin kelompok 4, ya hari ini kelompok 3 deh. Kelompok 3 silahkan, kelompok 3. Materinya di-share sebagai bahan diskusi. Kelompok 3 siapa ya? Saya, Pak. Oh iya. Mohon izin, masih persiapan. Ya, nggak apa-apa, silakan Ya, disiapkan. benar ya? Iya, Ya. Cinta bisa share screen. Iya, benar-benar. Benar ya, Pak? Ya, ya. Baik. Mohon izin, Pak Indarto, dimulai. Ya, silahkan, Mas. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mohon izin Pak Indarto dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 pada malam hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan dividen. Kami berempat, saya sendiri Ferry Hadikarya, kemudian ada Mbak Magdalena Rossi, kemudian Mbak Inta Adityana dan Mbak Isnainiawati Amin Mumfaridah. Ya. Next, Mbak Inta. Ya, terkait dengan dividen tadi juga sebenarnya sudah disampaikan Pak Indarto. Terkait ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengertian dividen. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, dividen adalah istilah yang sudah sangat tidak asing lagi bagi kita ya. Terutama bagi teman-teman semua yang berinvestasi saham. Dividen adalah salah satu yang paling dinanti-nanti oleh kita semua bagi orang yang berinvestasi saham. Kemudian secara umum dividen itu difahami sebagai sebuah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Biasanya dividen ini dibagikan dalam bentuk uang tunai
tapi juga terkadang bisa dibayarkannya dalam bentuk saham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dividen adalah sebagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya dividen itu dibagikan oleh perusahaan setahun sekali, atau juga ada perusahaan yang 2 tahun sekali. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen karena dana tersebut diinvestasikan kembali untuk modal usaha, sebagaimana dijelaskan Pak Indarto tadi. Kemudian dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dalam keputusan pembagiannya itu ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Next, Mbak Inta. Ya, next lagi. Ya, nah terkait dengan dividen ini dikenal ada rasio ya. Jadi kalau sebelumnya kita ada rasio-rasio untuk mengukur kinerja perusahaan, di sini juga ada rasio yang bertujuan untuk menentukan berapa besar saham yang akan dibagi, dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan. Dengan begitu, rasio ini digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam penetapan kebijakan dividen terkait dengan pengambilan keputusan. Sebenarnya menghitung DPR ya, jadi rasionya namanya DPR atau Dividend Payout Ratio. Ini menghitungnya tidak sulit karena rumusnya juga sederhana. Jadi dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Tapi yang perlu dicermati di sini adalah memahami nilai tersebut tergantung dari kondisi perusahaannya. Karena pada perusahaan yang baru berkembang, menahan laba lebih banyak itu mungkin lebih mudah difahami ya. Menahan laba, dividen tidak dibagikan kepada pemegang saham, tapi diinvestasikan kembali untuk modal, menambah modal atau menambah pembiayaan, sumber pembiayaan, itu difahami dan ini juga bisa mengarah kepada keuntungan bagi pemegang saham di masa yang akan datang, karena nantinya perusahaan akan menjadi kuat, nilai saham akan semakin meningkat, dan dividen di masa yang akan datang akan lebih mudah terbayarkan dan lebih besar nilainya. Tetapi untuk perusahaan yang sudah matang, ini juga bisa diartikan berbeda ya. Untuk perusahaan yang sudah matang, mungkin dividen sebagaimana yang disampaikan Pak Indarto tadi, itu pada saat dividen itu tidak dibagikan atau dibagikannya lebih rendah daripada tahun sebelumnya, itu ternyata berdampak pada citra perusahaan ya. Jadi mungkin bisa dianggap sebagai suatu penurunan kinerja perusahaan, sehingga bisa berdampak pada menurunnya nilai harga saham, dan sahamnya kurang diminati di pasar. Next, Mbak Inta. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Tentu saja likuiditas ini yang digunakan untuk membayar, apalagi jika kebijakannya adalah membayar menggunakan uang cash. Terus yang kedua adalah kebutuhan dana untuk membayar utang. Nah, kebutuhan dana untuk membayar utang ini juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan apakah akan membayar dividen atau tidak. Mungkin di tahun berikutnya ada jatuh tempo hutang jangka panjang yang perlu dana untuk pembayarannya. Jadi ini juga bisa menyebabkan dividen itu lebih banyak ditahan. Gitu. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan sebagaimana yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Jadi tingkat perusahaan pada saat perusahaan itu masih tumbuh, masih masa-masa pertumbuhan,
atau mungkin sudah matang, itu tentu saja akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemberian dividen. Dan yang keempat, pengawasan terhadap perusahaan. Jadi ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana intern saja. Karena kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol dari kelompok yang dominan dari dalam perusahaan. Jadi di perusahaan itu kan ada pemegang saham mayoritas dan ada juga yang minoritas. Jadi ini juga sangat mempengaruhi apakah pembayaran dividen itu perlu dibayarkan atau seberapa besar pembayarannya. Next, Mbak Inta. Nah, ini jenis-jenis kebijakan dividen. Next, sepertinya penjelasannya berikutnya. Nah, kebijakan dividen stabil. Jadi, kebijakan dividen stabil ini nilai dividen itu sama dari tahun ke tahun. Jadi, nilai dividennya itu konstan gitu ya. Jadi di sini artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif sama selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar sahamnya itu fluktuatif. Ini juga kaitannya juga untuk membangun citra perusahaan juga ya. Ini contohnya perusahaan asuransi, bank tabungan dana pensiun dan lain-lain, yang aktivitas perusahaannya itu cenderung stabil ya, cenderung konstan. Alasan yang mendorong kebijakan ini dapat memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa datang. Jadi apalagi investor yang yang tidak suka mengambil risiko yang besar ya, mungkin akan tertarik ya sama saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang model yang tipenya seperti ini. Kemudian juga alasan lain adalah banyak memegang saham yang hidup dari pendapatan yang diterima dari dividen. Next, Mbak Inta. Masih lanjutan. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya. Jadi ditetapkan minimalnya. Apabila keadaan keuangan lebih baik, maka perusahaan akan membayarkan dividen tambahan di atas nilai nominal tersebut. Tetapi bila keuangan perusahaan kurang baik, maka yang dibayarkan adalah yang minimalnya saja. Ya, cukup. Jadi ini juga jaga-jaga ya. Jadi bisa juga untuk menjaga citra perusahaan, bahwa perusahaan itu ternyata mampu membayarkan dividen terus minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tapi kalau misalnya ada keuntungan yang lebih, bisa dibayarkan lebih. Next, Mbak Inta. Kemudian kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Ini perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahun. Ya, next, Mbak Inta. Kebijakan dividen yang fleksibel. Penetapan dividen yang dihitungnya dengan dividen payout ratio yang fleksibel setiap tahunnya disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi fleksibel ya. Kalau misalnya kinerjanya lagi bagus, keuntungannya banyak, kinerjanya lagi menurun, pas lagi COVID gitu misalnya, ya mungkin dividen yang dibayarkan juga menurun lebih kecil juga, atau malah mungkin pada tahun tersebut tidak dibagikan dividen sama sekali. Next, Minta. Nah, ini ada istilah-istilah yang kita kenal dalam kebijakan dividen. Di antaranya adalah ada stok dividen atau pembayaran dividen dengan menggunakan saham.
berikan saham sesuai dengan saham sebelumnya yang mereka pegang. Stok dividen hanyalah pemberian tambahan saham kepada para pemegang saham. Next, Winta. Nah, tujuan dari stok dividen adalah untuk menahan kas. Jadi ini juga mungkin kebijakan yang kalau ingin citra perusahaan akan tetap terjaga dengan tetap membayarkan dividen, tapi mungkin uang kasnya itu tidak memadai ya, tidak memadai. Jadi tetap dibagikan bagi pemegang saham tetap menikmati keuntungan, tapi dalam bentuk saham. Ini juga berarti membentuk saham baru. Kalau yang dijelaskan Pak Indarto tadi berarti cost of capital-nya juga akan meningkat. Bisa diartikan juga itu jadi, tapi ini saham ya, bukan obligasi. Jadi ya seperti itu ya. Jadi cost of capital-nya juga pasti akan meningkat. Kemudian tujuan yang keduanya sebagai alat untuk mengganti cash dividend ya, seperti penjelasan sebelumnya. Terus yang ketiga untuk mempertahankan harga saham di pasar. Karena kalau tidak membayarkan dividen, maka citra perusahaan akan menurun, mungkin harga saham akan menurun. Nah, kemudian nanti sahamnya menjadi tidak menarik lagi untuk dipegang oleh para investor. Next, Mbak Inta. Stok dividen, ini masih sebelumnya, punya arti penting bagi pemegang saham. Yang pertama, perusahaan tetap mempertahankan pemberian cash dividen per lembar yang tetap sama jumlahnya dengan keadaan sebelum pemberian stok dividen. Jadi ini kebijakan yang terkait dengan stok dividen ya. Terus kemudian apabila investor menjual tambahan lembar saham yang diterima sebagai stok dividen dan menganggapnya penjualan tersebut sebagai windfall gain atau keuntungan yang tak terduga, keuntungan yang tidak terduga. Ya, next Mbak Inta. Kemudian ini stock split ya. Stock split ini adalah memecah jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan harga nominal per lembarnya yang sama ya, secara proporsional. Jadi sebenarnya kalau dari segi nilai nominal itu saham yang beredar di masyarakat atau saham yang beredar itu tidak berubah, sama gitu ya. Tetapi jumlah lembar sahamnya bertambah, bisa bertambah hingga 2 kali lipat kalau di stock split-nya menjadi 50%. Tujuan dari stock split ini adalah untuk salah satunya untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham menjadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Tujuannya supaya bisa masuk dalam trading range atau rentang penjualan yang menarik ya bagi calon investor sehingga transaksinya bisa ramai kembali. Jadi ini juga saya kurang paham apakah nanti stok capital cost-nya itu akan cost of capital akan meningkat juga karena nilai nominalnya tidak bertambah tapi lembar sahamnya bertambah atau tidak, saya kurang paham ini. Yang jelas tujuannya mungkin penjualan sahamnya lesu ya. Penjualan sahamnya lesu, tidak terlalu menarik, jadi dia ingin menurunkan harga saham supaya dia masuk dalam harga saham yang disukai, yang disukai atau yang mampu dibeli oleh para investor. Next, Winter. Nah, ini terkait dengan pembelian kembali saham. Ini lupa. Saham itu bisa dibeli kembali oleh perusahaan ya. Jadi saham yang ada di masyarakat, yang beredar di masyarakat itu bisa dibeli kembali dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode tender offer. Yang kedua metode pembelian kembali pasar saham. Saya kurang paham lebih lanjut sebenarnya terkait dengan 2 metode ini karena
tadi nggak terlalu sempat membaca. Jadi mungkin metode tender officer ini pembeliannya secara kolektif ya, tidak melalui mekanisme pasar, tidak melalui mekanisme di pasar saham. Tapi sedangkan kalau metode yang kedua, perusahaan membeli kembali di dalam melalui mekanisme pasar uang atau pasar saham ya, pasar saham maksudnya. Seperti itu. Next, saya minta. Nah, ini tujuan dari tadi ya, pembelian kembali untuk mengembangkan rasio keuangan, mempersiapkan cadangan modal serta antisipasi penurunan harga saham. Jadi kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga harga saham di pasaran. Next, minta. Yes. Mohon izin Pak Indarto dan teman-teman semua, presentasi kami cukup sekian. Monggo kalau akan dilanjutkan dengan diskusi. Sebelumnya saya persilakan mungkin teman-teman dari satu kelompok, mungkin ada yang ingin menambahkan atau langsung aja. Ya, dipersilakan. Ya, mungkin kelompok kami belum ada presentasi soal hitungan ya teman-teman. Kalau misalkan ada kelompok lain yang bisa mempresentasikan lebih lengkap lagi dan menambah kita berdiskusi, silakan. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang kelompok lain yang punya hitungan mungkin bisa langsung di slide hitungannya saja mungkin ya. Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada diskusi dengan kelompok 3, silakan. Malam Pak, Pak Ferry, Mbak Inta, Mbak Rosi. Malam. Selamat ya. Ya, izin bertanya ya, Pak Indarto. Malam Pak Indarto. Ya, Mbak Vidya, silakan. Jadi saya mau tanya, kira-kira tuh variabel-variabel apa aja sih yang mempengaruhi kebijakan dividen? Yang pertama itu, yang kedua, seberapa pengaruhnya sih dividen itu terhadap harga saham, seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama ini ya, variabel apa aja yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kalau yang kedua, tapi saya kurang paham, bisa diulang Mbak Vidya. Halo, iya. Ya, yang kedua tadi apa Mbak? Maaf, kurang paham Mbak. Yang kedua, seberapa pengaruhnya dividen itu terhadap harga saham? Gitu Mbak Rosi. Ya, saya coba jawab ya, Mbak Rosi, Mbak Inta, Mbak Isna. Mohon izin. Sebenarnya pertanyaan pertama ini ada di slide yang mana tuh, yang empat faktor yang mempengaruhi ya. Variabel kelima ya. Faktor yang kelima, sebentar. Ya, jadi saya mengartikannya ini Mbak ya, mohon izin. Jadi ada empat variabel atau 4 faktor ya, 4 yang mempengaruhi kebijakan pemberian dividen. Yang pertama ya, likuiditas ini berarti dana ya, dana yang tersedia di perusahaan. Tentu saja setelah memperhitungkan aspek-aspek yang lain ya, aspek-aspek untuk keberlangsungan perusahaan, aspek-aspek untuk pembayaran hutang dan sebagainya. Dan kemudian apakah ada yang tersedia, masih tersedia untuk pembayaran dividen, seperti itu. Kemudian juga adanya kebutuhan dana tadi terkait dengan pembayaran utang,
kalau pembayaran hutang itu dalam tahun berikutnya itu mungkin ada jatuh tempo pembayaran hutang jangka panjang, ya mungkin itu akan mempengaruhi seberapa besar keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut, kemudian berapa besar yang digunakan untuk pembayaran hutang. Seandainya pembayaran utang itu cukup menyedot jumlah keuntungan, ya dana yang dipersiapkan untuk pembayaran utang itu cukup besar dan menyedot sebagian besar keuntungan perusahaan, ya bisa jadi kebijakannya adalah belum atau menahan dulu pembayaran dividen. Kemudian yang ketiga juga adanya tingkat pertumbuhan perusahaan. Ya, tingkat pertumbuhan perusahaan ini sebagaimana saya jelaskan tadi juga, kalau perusahaan itu masih tumbuh, masih berkembang, itu cenderung mempertahankan atau menahan dividen. Jadi digunakan untuk diinvestasikan kembali ke untuk meningkatkan kapasitas perusahaan sebagaimana yang direncanakan. Jadi memang biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu baru, itu cenderung tidak membayarkan dividen dulu gitu. Jadi kalau investor ingin pembayaran dividennya pasti ya, kemungkinan itu bisa berinvestasi kepada perusahaan yang sudah matang, atau memang perusahaan itu secara track record-nya selalu membayarkan dividen dari tahun ke tahun. Nah, terus yang keempat ini adanya pengawasan terhadap perusahaan. Ini jadi ada pengawasan dari mungkin sekelompok pemegang saham yang mayoritas ya. Dari yang saya baca seperti itu, pemegang saham mayoritas mungkin sedang mengawasi kinerja perusahaan, mungkin kaitannya dengan pembiayaan ekspansinya dan sebagainya seperti itu. Jadi walaupun mungkin keuntungan perusahaan itu ada untuk pembayaran, tapi karena ada kebijakan lain dari para pemegang saham ini, sehingga pembayaran dividen itu bisa dibayarkan atau malah tidak, atau malah ditahan, gitu. Atau pembayarannya mungkin tidak dalam jumlah yang sesuai. Jika dia menggunakan kebijakan yang minim seperti tadi, minim mungkin dibayarkan hanya minimalnya saja, tidak ada tambahan, gitu. Seperti itu. Kemudian tadi sejauh mana pembayaran dividen itu mempengaruhi naik turunnya harga saham ya? Ya, umumnya ya. Ferry. Ya, siap. Iya, betul itu pertanyaannya Pak Ferry. Iya. Ya tentu saja umumnya perusahaan yang rutin, kalau kita pernah dengar mungkin kayak blue chip ya. Blue chip itu 10% 10 besar perusahaan yang sahamnya paling diminati ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya ada top 10-nya atau rankingnya dan sebagainya yang yang diminati, dan salah satu sebabnya adalah karena kerutinitasnya dalam memberikan dividen. Dan tentu saja perusahaan yang masuk top rank seperti itu akan meningkatkan kredibilitas, akan meningkatkan citra perusahaan, akan meningkatkan popularitas perusahaan. Nah, popularitas perusahaan dan seperti ini juga kan tentu saja akan meningkatkan kepercayaan investor, tidak hanya investor tapi juga mitra bisnis dan sebagainya. Nah, itu satu siklus atau satu keterkaitan yang sangat penting bagi perusahaan, sehingga pada saat perusahaan itu rutin memberikan dividen, itu bisa diartikan sebagai ternyata perusahaan itu memang stabil dalam kinerjanya, stabil dalam menghasilkan keuntungan, sehingga stabil kemampuannya dalam memberikan dividen. Akhirnya sahamnya sering diburu. Nah, saham yang diburu kan berarti demand-nya meningkat. Demand yang meningkat ini tentu saja akan meningkatkan harga saham. Mungkin seperti itu hubungannya. Izin tanya boleh, Mas? Oh enggak. Mbak Vidya sudah ya, cukup ya? Ya, cukup Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Pak Indarto izin tanya aja Pak. Silakan Mas Christian. Iya. Untuk kelompok 3
pertanyaannya, apa akibatnya misalkan pemegang saham itu tidak mengambil dividennya? Jadi misalkan perusahaan membagikan dividen, akan tetapi pemegang saham itu tidak mengambil dividennya dalam jangka panjang. Apakah dividen itu nanti akan menjadi hak perusahaan kembali atau tetap dibagikan ke para pemegang saham? Seperti itu pertanyaannya, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi. Pertanyaan yang sebenarnya simpel kalau punya pengalaman, tapi sulit karena belum tahu, karena bukan investor. Jadi saya juga bingung, kalau kita bisa ya nggak ngambil, karena saya selama ini pemahaman sederhana saya, kalau kita punya saham, kan kita daftar ya, atau kita biasanya punya akun sekuritas misalnya, akun sekuritas, kan sekarang online tuh ada tuh, yang lagi populer tuh Ajaib tuh, yang punyanya BCA, atau MOS punyanya Mandiri. Banyak sekali, setiap bank itu punya. Nah, kalau nggak salah di situ kan ada hubungannya, ada keterkaitannya sama nomor rekening ya, sama nomor rekening. Jadi kalau pas kita dapat dividen langsung ditransfer otomatis ya. Ini pemahaman sederhana saya, karena saya juga bukan investor, bukan investor, saya nggak tahu juga. Kalau sistemnya seperti itu, berarti kan langsung masuk rekening, Mas. Nggak mental nggak ngendap di perusahaan, tapi sudah ngendap di rekening kita. Gitu. Atau mungkin Mbak Inta, Mbak Rosi, atau Mbak Isna, atau teman-teman yang lain punya pengalaman, atau ada yang investor di sini? Mungkin bisa bantu. Ya bantu jawab ya, kalau pengalaman sih belum ada, jujur aja. Cuman kalau menurut Google ini ya, kalau dividennya nggak diambil oleh pemegang saham setelah 5 tahun sejak tanggal pembayaran dividen ditetapkan, maka akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus gitu. Jika dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dalam jangka waktu 10 tahun itu nggak diambil juga, maka akan menjadi haknya perseroan tersebut. Begitu kira-kira Mas Andi jawaban dari Google. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi penasaran. Jadi tambah ilmu, Mbak Intan. Ya, betul. Kalau Ya. nggak ada yang nanya kan nggak googlingnya. Mbak Inta cepet googlingnya. Gitu Mas Andi, maaf jawaban saya tadi Ya, ngawur. Mas Ferry, tidak apa-apa Mas. Kita belajar bersama Mas. Izin tanya, Mas Ferry. Mas Nurkolis, silahkan. Baik, izin Pak Gunarto dan Mas Ferry dan Mbak lainnya. Mas, ini mau tanya terkait kebijakan, indikator kebijakan dividends. Indikator kebijakan dividends itu ada 2 menurut saya, yakni dividends payout ratio (DPR) dan dividends yield (DY). Yang saya tanyakan adalah ini Mas, untuk para investor ini Mas, untuk mengetahui hasil investasinya itu dan penggunaan yang lebih sederhana, lebih enak mana sebenarnya, memakai DPR atau DY? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Kalau saya nih jadi investor, itu lebih bagus memakai yang mana? Terima kasih. Mbak Inta bantu googling DY, Mbak Inta. Terima kasih Mas Nurholis. DY tadi ya, apa tadi? Sorry, DY itu? Dividend yield. Oh. Dividend yield. YIELD. Tahunan Mas, tahunan. Mohon izin Pak Indarto mungkin kalau jawabannya salah. Tapi DPR yang saya pahami ini dalam konteks perusahaannya Mas Nurholis. Jadi itu rasio yang digunakan oleh manajemen atau komisaris ya, mungkin para komisaris ya rapat umum pemegang saham yang mungkin ya, atau dari direksinya yang memberi informasi kepada para komisarisnya untuk
apakah memberi saham, memberikan dividen atau menahan seperti itu. Jadi itu yang saya pahami rasio yang digunakan oleh internal perusahaan, bukan rasio yang digunakan oleh investor. Kalau rasio yang digunakan oleh investor itu sebenarnya banyak. Ada analisa, bukan rasio sih, ada yang rasio, ada yang bukan. Tapi saya pernah sekilas aja membaca, seperti kayak analisa fundamental, analisa rasio-rasio antara nilai perusahaan dibanding terhadap kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, atau juga dengan tren harga saham. Saya kurang paham, tapi itu biasanya rasio-rasio yang digunakan oleh investor gitu ya. Tapi kalau yang DPR ini sepertinya ya, dugaan perkiraan saya itu dari konteksnya dari perusahaan. Kalau yang di dividennya gimana? Yang lain boleh menambahkan. Boleh disanggah silakan. Oh ya, dividen yield adalah tingkat pengembalian. Oh ya, ini dividen yield berarti bisa digunakan oleh investor ya. Jadi semacam tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Nah, jadi dividen yield itu adalah dividen per saham dibagi dengan harga pasar saham. Secara sederhana, dividen yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ya, ini juga bisa. Ini malah sederhana dan tampaknya bisa digunakan investor. Berarti lebih sederhana mana, Mas? Kalau Ya, saya lebih ke dividen yield mungkin ya. baik, kalau saya cenderungnya itu ke DPR, Mas. Dividends payout ratio. Kalau saya pribadi itu ya mungkin itu caranya dan analisisnya itu lebih sederhana dibandingkan dividends yield. Monggo teman-teman kalau ada yang mau menambahkan mungkin. Monggo teman-teman yang lain. Mas Joko. Boleh. Belum tanya lagi. Oh, belum. Fokus ke yang saya dulu. Mas Joko mau nambahkan mungkin? Mau nyanggah silakan. Wih. Luar biasa. Nanti kapan-kapan bagi-bagi ilmu, Mas.
Kalau saya itu malah ini Mas, rata-rata sih untuk perusahaan itu apa ya istilahnya ya, untuk menghitung dividensi itu kebanyakan mengambil dari DPR ini Mas. Jadinya dividen per saham dibagi oleh dividen per apa ya istilahnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kalau bahasa Inggris gini, dividends per share DPS dibagi earning per share. Kayak gitu. Kayaknya selama ini untuk perusahaan kebanyakan memakainya DPR selama ini. Tapi nggak tahu kalau yang perusahaan-perusahaan elit, perusahaan-perusahaan di atas itu apakah memakai DPR atau memakai DY yang itu. Mm-mm. Oke. Iya DPR ya. Empat 40% ya. Oke. Mm-mm. Iya. Oke Mas, siap kalau seperti itu. Di sini juga ada ini juga penghitungannya juga. Penghitungannya. Ini baru tahu. Siap. Matur nuwun Mas Joko. Iya. Saya rasa cukup Mas Ferry, Mbak Inta, Mbak Rosi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau presentasi, silakan. Boleh nanya lagi enggak Mbak Inta? Kok wes diakhiri itu loh, belum ada. Kasihan nanti yang lain boleh nggak nanya tahu lagi enggak? presentasi. Sudah deg-degan ya. Sudah nggak ada yang nanya. Mereka dinginnya udah keluar nih. Sudah takut ditanya. Padahal yang mau nanya aja bingung loh Mbak. Iya. Ya, Mas Badra. Mas Andi yang mau nanya. Ya, nanya lagi Mbak. Lah berhubung tidak ada yang Kamu nanya. nanya. Kamu nanya. Mau nanya sekali lagi untuk kelompok 3, mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi ya malam hari ini. Jika perusahaan itu menghasilkan laba yang sangat besar, labanya banyak, tapi perusahaan tersebut tidak mau membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, ya dijadikan laba ditahan. Jadi perusahaan tersebut labanya banyak tapi cuma ditahan aja, tidak dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Nah, apakah hal tersebut dibolehkan? Terus ada pengaruhnya enggak sih bagi internal dan eksternal perusahaan? Terima kasih kelompok 3, Mas Ferry, Mbak Inta, Mbak Rosi, Kak Ros. Terus apa lagi satu? Ini Isna. Isna ya. Oke.
Ya. Ya, terima kasih Mas Andi mencoba sedikit menjawab. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak mau membagikan dividen ya, padahal untung. Ya sebenarnya sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, perusahaan itu juga perlu untuk menjaga nama baik citra perusahaan ya, dan masyarakat atau investor itu tentu saja akan menilai perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang baik, perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, keuntungan yang pasti, keuntungan yang bahkan mungkin meningkat, juga kebijakan atau perusahaan yang memang berpihak kepada investor juga gitu. Nah, itulah salah satu faktor yang menjadi dasar ya, apakah perusahaan itu mau membayar atau tidak. Sebenarnya keputusan pembayaran dividen atau tidak itu kan berada di rapat umum pemegang saham. Di situ biasanya mereka akan membahas rencana strategis, kemudian di situ juga akan ditentukan berapa yang akan diinvestasikan kembali dan berapa yang akan dibayar, ataukah semua diinvestasikan kembali, ataukah semua keuntungan bersih itu dijadikan dividen gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak membayar, sepanjang biasanya saya sih menduganya ada penjelasan ya, ada penjelasan semacam pernyataan resmi dari perusahaan kepada para investor yang dapat diterima gitu. Apakah kenapa kok kebijakan perusahaan pada saat untung itu tidak memberi dividen kepada pemegang saham atau investor. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya, ada perusahaan yang nakal ya, perusahaan yang nakal kemudian tidak mau membagi padahal sebenarnya untung. Nah, ini yang saya kurang paham, apakah ini juga menjadi pantauan dari pemerintah, ataukah mungkin ranahnya di perdata saja sehingga para investor ini dapat melakukan gugatan secara keperdataan atau apa. Ini yang saya mungkin juga kurang paham. Mungkin teman-teman semua nanti bisa menambahkan. Jadi kalau pertanyaan berikutnya tadi pengaruh, ya pengaruhnya seperti itu Mas. Pengaruhnya nanti akan banyak, kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor, kepercayaan mitra, kemudian citra perusahaan, harga saham juga, itu juga bisa berpengaruh pada saat perusahaan itu rutin memberi dividen atau malah lebih sering menahan gitu. Ya, monggo yang ingin menambahkan. Terima kasih Mas Ferry. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, menyanggah, atau Mas Solis katanya melemahkan, engage. Kalau nggak ada kan mungkin kalau ada tambahan materi dari kelompok lain lebih baiknya. Silahkan, apakah cukup atau masih ada? Cukup Mbak Inta? Ya, terima kasih Pak Indarto. Oke, kalau cukup, masih panjang ini waktunya. Mungkin ditambahi oleh kelompok satu. Kelompok satu, silahkan ditambahi. Baik, terima kasih Pak Indarto dan teman-teman semua. Sebelumnya kami
ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf kalau jawabannya mungkin kurang tepat. Tadi ada beberapa jawaban saya yang salah juga. Terima kasih Pak Indarto. Terima kasih teman-teman dan Pak Indarto. Kelompok 1 enggak kita Mas? Ya, kelompok 1 Ya, kebetulan lupa kelompok. kita Mas Andi. Kelompoknya Mas Andi. Mas Badra. Mama nggak kuliah kayak. Dilengkapi saja berarti yang materinya kelompok 1 yang belum tersampaikan oleh kelompok 3 tadi. Mas Iwan, Mbak Vidya, Mas Christian, Mbak Lina. Boleh disampaikan, Mas? Silahkan. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, sampai Mbak Lina. satu lagi sama Mas Pak Enggak. Badra. Sudah tadi Pak Indarto benar, Mas. Di situ nggak terbaca, ternyata masih ada satu lagi ya. Oh, masih ada ya, Pak? Saya, Pak, berarti, Pak. Nggak kelihatan di tempat saya, yang terlihat tempat itu. Silakan. Monggo langsung aja Mbak Vidya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Indarto. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. teman-teman. Selamat malam. Jadi saya dari kelompok 1, ada teman-teman yang tadi sudah disampaikan sama Pak Indarto. Next Mas Iwan. Jadi ini earning after tax adalah laba perusahaan yang sudah dipotong oleh pajak. Biasanya laba perusahaan yang telah dipotong sama pajak itu untuk siapa sih? Yang pertama ada pemegang saham, dan yang kedua perusahaan. Next Mas Iwan. Ini persentase dividen yang dibagi dari earning after tax disebut dividen payout ratio atau pembagian dividen ya. Jadi rumusnya itu dividen yang dibagi per earning after tax. Persentase laba ditahan dari earning after tax adalah 1 min dividen yang dibagi. Next Mas Iwan. Ya, ini ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen menentukan penempatan laba, yaitu membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam perusahaan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Next Mas Iwan. Ya, ini ada beberapa teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen itu adalah satu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau reinvestment atau ditahan atau retain di dalam perusahaan. Ada teori dividen tidak relevan. Terus teori the bird in the hand, ada teori perbedaan pajak, teori signaling
hipotesis, dan teori clientele effect. Ya, untuk slide selanjutnya bisa disambung dengan rekan saya. Monggo, Pak Sandi. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Selanjutnya yaitu teori MM atau Modigliani-Miller. Kelompok ini menganggap dividen tidak relevan, mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan pada pembagian laba perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan eksternal. Dampak dari pilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan, jadi keputusan dividen adalah tidak relevan. Next, Mas Iwan. Selanjutnya, asumsi dari teori MM tadi, pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional, itu tidak ada pajak, tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru, kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Next, Mas. Teori bird in the hand. Teori dari Lindner tahun 1962, Gordon 1963, dan Bhattacharya 1979 menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang resikonya lebih kecil untuk mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak pada nilai perusahaan. Next. Teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak terhadap keuntungan atau dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi. Capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah. Capital gains yield tinggi, oleh karena itu, investor menyatakan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield capital gains yield yang tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar daripada pajak atas capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. Next. Contoh. Keterangan dividen. Di sini ada dividen, capital gain, tax dividen, tax capital gain, dan terakhir itu apa? Keterangan ya. Jadi teman-teman seperti yang ada di tabel PTA, PTB, PTX, PTY itu dividen 12%, capital gain 5%, 20%, 10%, 14%. Kelompok ketiga ini berpendapat agar dividen dibagi sekecil-kecilnya. Sayangnya, analisis tersebut mengabaikan adanya biaya penerbitan saham baru atau biaya emisi. Biaya yang ditimbulkan akibat menerbitkan saham baru adalah fee untuk underwriter.
biaya notaris, akuntan, konsultan hukum, pendaftaran saham, dan lain sebagainya yang berkisar antara 2% sampai 4%. Dengan adanya biaya-biaya tersebut, berarti sebagian kekayaan pemegang saham diberikan kepada berbagai pihak sebagai flotation cost. Jadi apabila perusahaan memiliki dana untuk menginvestasi, mengapa dana tersebut diberikan sebagai dividen? Sehingga menimbulkan flotation. Oleh sebab itu, mereka beranggapan dividen sebaiknya dibagi sekecil-kecilnya, sejauh dana tersebut dapat digunakan untuk investasi yang menguntungkan atau memberi NPF positif. Next. Oke, selanjutnya silahkan rekan saya. Mau Mbak Lina dual atau Pak Badra, silahkan. Mbak Lina aja. Oke, terima kasih Mas Andi. Mohon izin Pak Indarto dan teman-teman semua. Mohon izin melanjutkan slide 10 teori klien. Mohon maaf Pak, saya membaca di HP soalnya nggak kelihatan. Teori clientele effect teori. Menurut clientele teori, dividen fase atau perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Perbedaan tersebut telah menimbulkan preferensi yang berbeda terhadap tinggi rendahnya dividen yang akan mereka terima. Investor individual dengan usia lanjut dan penghasilannya hanya tergantung dari dividen, mungkin lebih menyukai dividen payout, lebih menyukai dividen payout yang tinggi. Akan tetapi investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout rendah. Next, Mas Iwan. Teori signaling hipotesis. Dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak, atau pemegang saham bersikap sama apakah berupa dividen atau capital gain. Namun, mengapa perusahaan tetap membayar dividen secara teratur dan merata? Rasef 1982 menganggap bahwa dividen tampaknya memiliki informasi atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Lanjut, Mas. Kebijakan dividen residual. Kebijakan dividen residual yaitu kebijakan di mana dividen yang dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Pengambilan keputusan atas rasio pembagian dividen berdasarkan pada anggaran modal optimum, menentukan modal yang dibutuhkan untuk pembiayaan investasi, menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyertaan modal. Lanjut. Pembayaran dividen, prosedur pembayaran garis besar dari urutan pembayaran yaitu yang pertama tanggal pengumuman, kedua tanggal pencatatan, kedua tanggal pencatatan pemegang saham, ketiga tanggal pemisahan dividen, keempat tanggal pembayaran. Sampai mana ya, Mas?
Oke. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Badra. Terima kasih. Oke, baik, izin Pak melanjutkan. Oke, silakan. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ini saya cuman baca saja Pak. Semoga nanti pertanyaannya tidak berat-berat. Pertama adalah kebutuhan dana perusahaan. Jadi ada aliran kas yang diharapkan, kemudian pengeluaran modal yang akan datang. Kemudian ada posisi likuiditas. Ini suatu perusahaan mempunyai catatan bahwa mengenai laba, tapi perusahaan mungkin tidak dapat membayar dividen kas karena posisi likuiditasnya. Kemudian kemampuan meminjam, perusahaan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi akan memperbesar kemampuan membayar dividen. Ini termasuk diantaranya tingkat ekspansi aktiva, tingkat laba, stabilitas laba dan dividen, peluang ke pasar modal, kendali, serta posisi pemegang saham. Bawahnya nggak kebaca nih. Oke, next Mas Iwan. Berbagai macam pembayaran dividen diantaranya ada jumlah dolar stabil per saham, rasio pembayaran konstan, serta dividen tetap yang rendah ditambah dividen ekstra. Kemudian dividen saham dibayar bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk kas dan hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ya. Ya, pos ditahan ke pos modal. Kemudian terkait dengan pemecahan saham, jumlah saham biasa yang beredar bertambah, tetapi tidak terjadi perubahan dalam pos modal. Pembelian kembali saham, ini Kak, buyback mungkin ya. Perusahaan yang membeli kembali sahamnya memperoleh keuntungan pajak dibandingkan yang melakukan pembayaran dividen. Pembelian kembali akan menyebabkan kenaikan harga saham repurchase melalui dua cara, yaitu pasar terbuka dan penawaran tender. Thank you. Sampun Pak Indarto. Ya, mungkin ada diskusi dengan kelompok satu. Kelompok satu, Ji. Saya rasa teman-teman sudah pada paham ini, Pak. Betul, paham banget. Ya, saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan ya, teman-teman ya. Pak Ferry nggak usah lah, udah. Tadi capek Pak Ferry. Saya langsung di-ban. Lanjut kelompok 2 boleh Pak? Sepertinya kelompok 2 beda Pak materi. Oh iya Pak Indarto ini kan pertemuan ke-7 Pak. Iya, sekalian aja betul, Pak. Langsung Terakhir Pak. Oh masih jam 8, oh ya iya. Ya masih sore ini. Masih cukup Pak kelompok 2 presentasi. Ya. Kasihan kelompok 2 Pak, udah bikin slide Pak. Saya latihan juga. Kelompok 2 mau menyampaikan makam mau sekali Pak, mau sekali. yang beda saja. Disampaikan tambahannya saja. Tambahannya aja. Ya, silahkan kelompok 2, kamu persilahkan, Ji. Kelompok 2. Iya, Mas. Ayo main ke kampus, Mas. Kelompok 2 siapa toh? Kayaknya nyemangati tapi nggak tahu siapa. Mas Zen kayaknya. Oh, Mas Kolis aman, Mas Kolis. Oh. Wah, ini yang kita tunggu. Belum ini. ditanya udah disanggah nanti. Mas Kolis sudah menyiapkan pertanyaan, guys, buat kelompoknya sendiri. Astagfirullah. Perdebatan. Konselingan. Ini tentang asuransi tapi. Ayo Mas Kolis. Mas. Kok langsung off cam? Oh, tiarap semua ini. Ke toilet semua kayaknya.
Pak, mau tanya Pak. Presentasi, Mas. Tadi kan materi terkait dividen. Monggo Mas Aziz, silakan Mas. Dengan dividen ini kan tentunya perusahaan-perusahaan itu sudah terdaftar di Bursa Efek seperti itu. Bagaimana dengan perusahaan yang belum IPO seperti itu? IPO. Kalau belum IPO belum bisa bagi dividen, Mas. Dan jawabannya saya rasa itu. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan itu membuka saham atau belum bisa. Kalau belum IPO private, itu belum bisa listing secara private, Mas, seperti itu. Jadi tidak perlu IPO. Oh, mudeng Mas, mudeng. Jadi kalau misalkan perusahaan itu ndak go public ya, maksudnya ndak ke pasar saham, istilahnya dia main seperti perusahaan pribadi dan ada beberapa pemegang saham pribadi gitu ya Mas Aziz ya? Ya, jadi kalau misalkan pembagian dividen sendiri atau saham itu harus listing di Bursa Efek. Sebelum perusahaan itu listing atau IPO itu belum bisa untuk memperjualbelikan saham maupun membagikan dividen seperti itu Mas Aziz. Jadi kalau misalkan memungkinkan atau tidak untuk pribadi, saya rasa pemegang saham di perusahaan-perusahaan yang belum listing, perusahaan-perusahaan yang istilahnya masih masih di belum Pak aku lali. Perusahaan pribadi swasta, yang belum ke publik itu saya rasa ada pembagian keuntungan. Jadi penyebutannya mungkin bukan dividen tetapi pembagian keuntungan. Profit sharing gitu ya, kira-kira. Iya betul. Seperti itu Mas Aziz. Nah, iya. Apa bedanya profit sharing sama dividen seperti itu, Mas? Kalau dividen itu kan yang tadi setelah kita yang dari kelompok 3 kelompok tadi semua kita presentasi itu garis besarnya dividen. Tapi kalau untuk sharing profit sendiri, keuntungan perusahaan pemegang sahamnya itu beberapa aja Mas. Jadi enggak, kalau yang di listing publik, yang perusahaan efek publik itu kan yang beli kan banyak ya, terbuka. Tapi kalau untuk pembagian keuntungan perusahaan yang belum listing itu cuman dibagi ke pemegang saham yang istilahnya yang patungan, misalkan 5 orang ya, dibaginya 5 orang itu keuntungannya, seperti itu. Ya, untuk perusahaan yang sudah IPO sendiri kan menjual sahamnya secara bebas, dan untuk mendapatkan dividen kan harus mempunyai saham proporsi yang presentasinya banyak untuk ikut RU. Nah, untuk terkait profit sharing sendiri, untuk jajaran direksi pada suatu perusahaan juga tidak memakai gaji, pembayarannya memakai pakai saham. Apa itu juga? Apakah itu termasuk apakah itu termasuk dividen atau profit? Setahu saya pembagian saham untuk direksi itu proporsinya sudah ditentukan oleh para pemegang saham pas waktu RUPS Mas Aziz. Jadi waktu RUPS ditentukan porsinya sekian pembagian sahamnya, dan waktu pembagian dividen itu juga sesuai dengan proporsi sahamnya Mas Aziz. Tetap itu namanya dividen, bukan sharing profit. Itu pembagian dividen, ikutnya tetap pembagian dividen, seperti itu Mas. Untuk pemegang saham minoritas itu gimana Mas? Kalau misal trading itu apakah termasuk
Kalau juga. kalau Dividen. kalau trading itu ini mohon maaf kalau salah ya Mas. Kalau trading setahu saya tidak dapat. Karena untuk mendapatkan dividen sendiri kita sebagai penanam modal itu kita harus saham kita, uang kita di saham itu harus stay, setahu saya. Jadi bukan trading nanti kita pasang terus kita jual lagi, pasang lagi, jual lagi. Kalau menurut saya tidak bisa dapat dividen. Tapi ada juga yang waktu perusahaan kan biasanya mengumumkan nih mau membagikan dividen tanggal 1 Desember misalkan. Saya beli saham tanggal 28 November. Itu bisa jadi para yang pemain-pemain di luar sana, yang pemain-pemain saya, mungkin Mas Joko tahu juga ini, bisa jadi seperti itu Mas. Jadi pas waktu ada perusahaan yang mau pembagian dividen, dia langsung numpuk uang beli saham yang banyak di situ. Setelah pembagian dividen dia cabut. Seperti itu, Mas Aziz. Berarti yang spekulan itu kalau trading kan dia bukan dividen yang dicari ya, tapi selisih nilai beli sama nilai jual ya. Iya betul Mas. Berarti kalau yang pegang saham itu pada saat dividen itu dibagikan, berarti dia dapat dividen ya? Iya, dapat. Pak mau tanya Pak. Wah, monggo ya Sayyidi, ya Habibi, Mas Muhammad Zain Masjid. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, Pak? Pelan-pelan Mas, pelan-pelan, jangan nafsu Mas, pelan-pelan. Benar dulu, berhenti dulu. Itu pertanyaan dari bagaimana bapaknya. Pengaruh kebijakan dividen menurut nilai perusahaan? Menurut nilai perusahaan? Ya, itu yang pertama. Waduh, yang kedua, ada 10 dia. Loh, ini yang kedua, ini kok yang tanya tim kelompok 2 bertanya. Ini kok yang tanya kelompok 2 semua ya? Harusnya kelompok 2 bertanya. Nggak mau presentasi, mau tanya. Oh, menggantikan presentasi, mending tanya gitu kayaknya. Oke. Ye, monggo. Ya maaf Bapak. Yang kedua, mengapa pembayaran dividen semakin besar akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan perusahaan dan menurunkan harga saham. Seperti itu. Begitu Pak Sadi, monggo. Oh iya Mas. Yang kedua apa tadi Mas? Kayaknya udah. Oh iya betul, sudah. Yang kedua sudah. Jadi yang pertama aja tadi Mas, diulangi lagi Mas. Yang pertama tadi apa Mas? Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? Pengaruhnya ya? Terhadap nilai. Maksudnya nilai itu apa ya Mas? Nilainya nilai apa Mas? Ya, nilai perusahaan aja sih, menurut perusahaan gitu sih. Sudah itu kayaknya Mas, tadi Mas kelompok sebelumnya ya tadi. Oh iya, tadi kalau sudah berarti pertanyaannya gugur Mas. Oh iya sudah. Oh, Ferry tadi. Maaf ya. Itu selintas presentasi aja sama kelompok 3 Mas. Iya saya ingat tadi sudah itu Mas Ferry ya. Ya langsung presentasi aja berarti. Waduh, aku presentasinya gimana ini ya? Saya di jalan. Jadi mengingat waktu yang sudah menunjukkan 2015 itu kelompok kami memutuskan untuk tidak presentasi. Tidak apa-apa Mas Aziz. Karena materi sudah disampaikan sama kelompok lain semua. Ya, jadi karena sama sih materinya sama. Sama semua Mas. Tidak apa-apa Mas, yang penting hafal Pancasila ya. Pembukaan UUD juga hafal ini Pak. Itu mohon maaf, saya sanggah dulu semuanya. Mas Aziz, Mas Jan itu kelompok kami. Jadi mau
mau saya luruskan, maksudnya nilai perusahaan itu harga pasar sahamnya, Pak Ferry, Pak Sandi. Jadi apa sih pengaruh kebijakan dividen itu terhadap nilai perusahaan atau harga pasar saham? Kalau tadi sudah, berarti ya terima kasih. Kalau sudah, kalau belum, mungkin bisa dijawab ulang. Mungkin kami belum fokus tadi itu. Bisa dijawab ulang, tidak ada salah kan? Kalau jawab ulang berarti Mas Ferry tadi yang jawab soalnya. Gini Mas, waktunya kurang 15 menit, kita serahkan ke Pak Endarto, monggo Bapak. Ini sepertinya untuk kelompok kami itu presentasinya harus ditunda, mengingat waktunya udah hampir mendekati jam 20.30. Tidak mungkin jika kami yang presentasi tidak ada fokus grup diskusi, pastinya panjang lebar, bisa sampai 2 jaman. Kayak gitu. Oh gitu. Kopi apa Mas? Astaga. Waduh. Itu dia dengan bismillah. Baik, teman-teman, saya kira cukup ya. Cukup. Pak, matur nuwun, Pak. Makasih Pak, makasih. Man. Kelompok 2 ini strateginya tidak kalah sama Mbak Inta tadi loh. Ya, Pak. Inta tadi mau langsung selesai gitu aja. Kelompok 1 korban ya Pak. Ya. Kami ini manajemen waktu, Pak. Manajemen waktu, manajemen konflik waktu, Pak. Diperpanjang jadinya nggak presentasi dulu. Baik ya, kelompok 2 ini strateginya langsung tanya ini tadi Mas Asis ya. Pertanyaannya banyak lagi gitu ya. Padahal sudah tahu tadi, ngetes tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah 2 kelompok presentasi, ada diskusi dari teman-teman. Saya mau review saja dari beberapa diskusi tadi. Pertanyaan Mbak Vidya tadi, seberapa besar pengaruh dividen terhadap harga saham? Kalau kita beli saham, itu misalnya kalau kita investasi yang dicari apa? Keuntungan. Keuntungan. Ya. Dividen itu apa? Keuntungan perusahaan. Ya, bagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi logika sederhana, orang mau beli saham ya lihat yang dividennya tinggi, lihat yang rutin membagi dividen, lihat yang dividennya naik terus. Secara sederhana begitu. Ini cara nggak pakai mikir gitu loh. Ya saya investasi ya pengen untung, saya mau beli saham ya yang ada dividennya gitu. Ini cara berpikir sederhana begitu. Jadi maka orang bertanya, ada enggak sih pengaruhnya dividen terhadap harga saham? Tergantung investornya, tergantung pasar modalnya. Kalau di negara maju, investornya sudah pinter-pinter, ya, dan investornya ini sudah tahu perusahaan yang bagi dividen itu perusahaannya baik atau tidak, itu investornya tahu. Jadi informasi itu diketahui oleh semua pelaku pasar. Informasinya sama. Itu di negara-negara maju, sehingga perusahaan mau bagi dividen silahkan, nggak bagi dividen silahkan, dividennya naik silahkan, dividennya turun silahkan, itu tidak akan mempengaruhi keputusan investor di negara-negara maju, karena sudah tahu. Nggak bagi dividen, tapi investor tahu itu perusahaannya bagus, sahamnya tetap diburu. Bagi dividen, tapi investor tahu itu bagi dividen, tapi perusahaannya nggak baik-baik saja, investor ya nggak mau beli. Gitu. Itu kalau di pasar modal yang sudah efisien dalam bentuk kuat. Di negara-negara berkembang itu umumnya pasar modal belum
efisien dalam bentuk kuat, tapi masih efisien dalam bentuk lemah atau setengah kuat. Nah, ini di situ ada namanya asimetri informasi. Ada perbedaan informasi antara para pelaku pasar, termasuk antara emiten, perusahaan yang menerbitkan saham dengan investornya. Sehingga ketika namanya ada corporate action, aksi korporasi. Nah, salah satu corporate action itu bagi dividen. Ketika perusahaan membagi dividen itu masih banyak investor yang bertanya-tanya, wah bagus ini bagi dividen, nah, dan seterusnya. Tapi ada juga yang curiga, ini perusahaan kok bagi dividen, jangan-jangan tidak punya kesempatan investasi. Nah, sehingga ini direspon oleh pasar. Ya, sehingga bisa berpengaruh terhadap harga saham. Maka salah satu teori dividen tadi ada namanya signaling teori, teori signal. Signal itu tanda atau isyarat bahwa dividen itu bisa menjadi tanda atau isyarat. Nah, ada orang beranggapan, oh kalau bagi dividen berarti prospek perusahaannya bagus, sebaiknya kita beli. Gitu ya. Jadi menjadi isyarat. Nah, meskipun belum tentu itu. Gitu ya. Jadi seperti itu, tergantung bagaimana kondisi pasarnya, tergantung bagaimana kecerdasan investornya. Gitu. Di Indonesia ini masih banyak investor yang hanya coba-coba, investor yang hanya ikut-ikutan. Nah, gitu-gitu itu mudah terpengaruh oleh informasi-informasi macam ini. Tidak hanya pembagian dividen, tadi corporate action itu ada stock repurchase, pembelian kembali saham, ada stock split, nah, dan masih banyak corporate action yang lain. Nah, itu akan direspon oleh pasar itu ya, oleh para investor, sebagian besar investor, kalau pasar modalnya masih efisien dalam bentuk lemah atau efisien dalam bentuk setengah kuat. Kalau di negara maju sudah mendekati efisien dalam bentuk kuat, itu relatif itu tidak berpengaruh terhadap keputusan investor, sehingga tidak banyak impact-nya terhadap harga saham. Maka perlu diteliti, ya, bagaimana pengaruh pembagian dividen ini terhadap harga saham. Itu kemudian tadi cukup rame diskusinya mengenai apa itu DPR, dividen payout ratio. Jadi rasio pembagian dividen itu sederhananya begini. Misalnya perusahaan untungnya 100. Untungnya 100, misalnya yang dibagi sebagai dividen berapa? Misalnya 20. Berarti dividen payout rasionya berapa? 20%. Misalnya yang dibagi 40 dari 100, berarti dividen payout rasionya berapa? 40%. Ya, jadi namanya rasio pembagian dividen payout ratio. Rasio pembagian dividen atau rasio pembayaran dividen. Kalau keuntungan keseluruhan itu 100%. Dari 100% itu berapa persen yang dibagi? Berapa persen yang diinvestasikan kembali sebagai laba ditahan? Kalau yang dibagi, semuanya dibagi, berarti dividen payout rasionya 100%. Tapi nggak mungkin, itu 100% nggak mungkin. Karena ada aturan minimal harus diinvestasikan kembali sekian persen. Ini DPR, berbeda tadi dengan dividen yield. Dividen yield itu kalau kita investasi saham, ya pendapatannya salah satunya adalah berupa dividen yield, pendapatan dividen. Dividen yang akan diterima oleh para investor saham, itu namanya dividen yield. Kalau investasinya obligasi, ada istilah bond yield. Pendapatan dari obligasi, dari kupon obligasi. Jadi pendapatan yang diterima, kita terima kalau kita punya saham, kemudian perusahaan yang kita beli membagi dividen, dan kita terdaftar sebagai pemegang saham yang berhak menerima dividen, maka kita akan menerima dividen yield.
Begitu. Seberapa besar ya tergantung proporsi kepemilikan kita seberapa besar. Ya, nanti ada rumusnya menghitung proporsi kepemilikan kita berapa, keuntungan yang dibagi berapa itu. Jadi ini tidak untuk dibandingkan antara DPR dan dividen yield. Dividen yield itu pendapatan dividen yang diterima oleh investor. DPR itu prosentase keuntungan yang dibagi, itu namanya dividen payout ratio, gitu ya. Nah, yang di laba ditahan itu minimal 20%, tidak boleh kurang dari 20%. Itu harus diinvestasikan kembali, sehingga maksimum dividen payout ratio ya 80% maksimumnya, tapi jarang sampai 80% gitu. Itu tadi terkait dengan DPR dan dividen yield. Kemudian kalau jika tadi pemegang saham tidak mengambil dividen, tadi sudah dijawab. Tapi di era kekinian itu kan ketika kita jadi investor saham, ini kan harus menjadi nasabah di perusahaan sekuritas. Nah, di situ syaratnya kan kita punya nomor rekening, kita ngisi form seperti mau jadi nasabah bank, kemudian kita memutuskan mau invest uang yang kita mau investkan berapa dan seterusnya, termasuk di situ nanti kalau misalnya kita investasinya jangka panjang, kemudian berhak atas dividen, ya dividennya akan langsung ditransfer ke rekening kita, sehingga mau tidak repot harus mengambil dan seterusnya di era kekinian. Tetapi kalau dulu teknologi belum secanggih sekarang, ya ada ketentuan-ketentuan tadi ya. Kemudian tadi laba besar tidak mau bagi dividen, boleh enggak gitu ya. Jika putusannya ada di RUPS, boleh dan tidaknya itu RUPS yang memutuskan boleh dan tidak, itu RUPS. Kalau RUPS memutuskan tidak dibagi, diinvestasikan semua, ya oke, enggak bagi dan seterusnya. Jadi keputusannya di RUPS. Tetapi kalau perusahaan itu sudah go public dan listed di bursa, itu nggak boleh 3 tahun berturut-turut tidak membagi, nanti akan di delisting. Ada ketentuannya seperti itu. Tetapi berapa mau dibagi, keputusannya tidak mau membagi, ya boleh saja kalau RUPS memutuskan itu, gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana dengan perusahaan yang belum IPO? Kalau bentuknya PT, ya bagi dividen. Ya Prof, apa bedanya dengan profit sharing? Coba didefinisikan pelan-pelan. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham. Bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham. Profit sharing itu kan ya keuntungan yang dibagi-bagi kepada para pemegang saham. Kalau nggak pemegang saham ya nggak dapat profit sharing. Jadi sebenarnya sama, gitu ya. Hanya Pak, mohon maaf, bedanya dengan capital gain itu kan sama-sama sumber keuntungan juga ya Pak ya? Ya, capital gain itu biasanya tadi ada yang tanya-tanya soal trader. Jadi orang yang investasi jangka pendek, beli jual itu dapatnya gain. Kalau untung, ya, kalau rugi ya loss. Capital gain atau capital loss. Kalau dividen itu kan setelah laporan keuangan disusun, perusahaan kemudian membukukan keuntungan sekian rupiah, gitu ya. Kemudian RUPS memutuskan dari sekian rupiah itu akan dibagi sebagai dividen sekian persen. Nah, itu dividen. Jadi hasil operasi perusahaan. Kalau gain itu kan
oh saya beli harga 1.000, saya jual harga 1.500, itu pendapatan yang kita terima karena harga sahamnya naik atau harga sahamnya turun, kerugian. Kalau jadi beda antara capital gain dengan dividen. Nah, return atau tingkat pengembalian itu sebenarnya dividen ditambah dengan capital gain. Itu return. Gitu ya. Hanya banyak investor atau trader ya lebih tepat itu kan bermain jangka pendek, lebih mengejar gain daripada mengejar dividen, sehingga kemudian beberapa literatur itu menganggap oh return itu ya sama dengan capital gain, rumusnya PT dikurangi PT min 1 dibagi dengan PT min 1 atau harga pada waktu T dikurangi harga pada waktu T min 1. PT dikurangi PT min 1, selisih harga. Gitu, jadi beda ya antara capital gain dengan dividen. Sangat baik Pak, siap. Sangat berbeda. Itu kalau dividennya apa tadi? Dividennya tinggi bisa berdampak pada harga sahamnya justru turun ya, bisa aja. Ya, tergantung bagaimana persepsi investor. Oh ini harga saham dividennya dibagi karena tidak punya kesempatan investasi yang baik ini perusahaan, prospek perusahaan nggak bagus ini, justru orang tidak tertarik untuk beli atau bahkan orang menjual sahamnya karena masa depan perusahaannya menurut investor ini kurang baik. Misalnya begitu, maka orang kan meneliti setelah pengumuman dividen itu respon pasar bagaimana, terjadi abnormal return atau tidak. Ya, terjadi wah volume perdagangannya naik, harganya naik, ini berarti ada aktivitas yang di luar kebiasaan sehingga bisa menimbulkan abnormal return. Ya, abnormal return itu bisa abnormal return positif, bisa abnormal return negatif, tergantung bagaimana respon pasar. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh tadi ada asimetri informasi enggak? Kalau investornya sudah tahu informasinya ya tidak akan terjadi hal-hal semacam itu. Itu kemudian tadi sudah disinggung beberapa teori dividen ya, itu juga masih kontroversi, artinya ada perbedaan pandangan terhadap teori sehingga memang menarik untuk diteliti. Teori mana ini yang didukung gitu ya. Misalnya tadi ada bird in the hand teori seekor burung di tangan, itu mengatakan bahwa dividen itu lebih berharga daripada capital gain karena dividen itu pasti, sementara capital gain itu belum pasti, maka orang mengatakan lebih berharga seekor burung di tangan daripada 1000 burung di angkasa gitu ya. Itu bird in the hand teori. Tapi ada teori tadi Merton Miller dan Franco Modigliani. Irrelevant teori, sama saja itu dividen sama capital gain, nggak ada bedanya, efeknya terhadap nilai perusahaan sama saja gitu ya. Kalau bird in the hand ya lebih bernilai dividen. Kemudian beda dengan tadi istilahnya teori perbedaan pajak. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah teori preferensi pajak. Jadi yang pada prinsipnya mengatakan bahwa pada hakikatnya orang itu nggak suka pajak, maka kalau bisa menghindari pajak. Nah, dividen itu nggak disukai karena kena pajak 2 kali, 1 pajak perseroan, 2 pajak penghasilan dividen BPH perorangan gitu. Maka lebih baik nggak dibagi dividennya, ditanamkan lagi saja sebagai laba ditahan, sebagai akibatnya harga sahamnya naik, capital gain-nya naik. Tetapi capital gain tidak akan dikenai pajak sebelum sahamnya dijual. Karena capital gain itu kan diperoleh ketika sahamnya dijual. Kalau sampai mati sahamnya nggak dijual ya sampai mati nggak kena pajak. Nah, itu teori preferensi pajak atau teori perbedaan pandangan tentang pajak gitu ya tadi. Nah, itu
berbagai teori tentang dividen. Tadi ada clientele teori misalnya. Jadi bagaimana dividen akan dibagi tergantung kemauan sebagian besar investor. Kalau sebagian besar investornya pengen dividen dibagi, ya dibagi. Kalau sebagian pengen labanya ditahan, ditahan. Maka investor itu akan memilih, gitu ya, atau sebaliknya perusahaan akan memilih investor yang sesuai dengan kebijakan dividennya. Itu beberapa hal tentang dividen, gitu ya. Nanti silahkan baca lagi. Nanti materi saya share di grup. Nah, ya ringkasan saja tentang dividen policy. Ya, sebagian besar ya sama dengan materinya teman-teman tadi, tapi ada beberapa tambahan nanti sebagai tambahan bahan bacaan gitu. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silahkan. Cukup Mbak Inta? Mbak Inta cukup belum? Cukup ya? Saya nurut Mbak Inta aja lah. Sudah Pak. Ya, Besok oke. masih Pak Indarto lagi yang ngajar. Oke, kalau tidak ada, cukup. Terima kasih diskusinya. Malam hari ini kita akhiri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Minggu depan masih Pak Minggu depan ganti Bu Rohmini. Ya. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Banyak Pak Indarto. Besok dengan Kasih banyak, Bu Pak Rohmini ya diprioritaskan kelompok 2 kan presentasi. Oh iya, Siapa? Catat, Bukan, Pak. Pak. Bukannya dari kelompok belakang ya, Pak? Kelompok 4. Iya, Pak. Baru kelompok 3. Makasih Pak Indarto. Matur nuwun, Pak. Makasih banyak Pak. Salah-salah Pak, mending mata kuliahnya Pak Indarto terus aja sampai ke pertemuan 14 Bapak. Iya betul. Ya. Maunya begitu. Ya, kan Bapak Indarto kan Maaf teman ya, papa Pak. saya. Terusin aja Pak. Nah, nanti kamu udah presentasi Mas kamu. Terima kasih Bapak Indarto. Ya, sampai ketemu. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Pak.